Halo anak-anak dimanapun kalian berada saat ini, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Petrus. Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan ceria selalu. Bapak senang bisa menjumpai kalian, meskipun hanya melalui video ini. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan matematika, masih berkaitan dengan data. Baiklah anak-anak, apa saja pembahasan kali ini yang akan Bapak sampaikan? Marilah kita simak berikut ini. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Tentang membaca dan menafsirkan data acak. 2. Membaca dan menafsirkan data dari tabel. 3. Membaca dan menafsirkan data dari piktogram. Materi ketiganya meliputi menentukan modus, menentukan median, menentukan mean. Nah, setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti mampu bagaimana menentukan modus, bagaimana menentukan median, dan bagaimana kalian bisa menghitung mean. Untuk memperdalam materi, Bapak akan menyampaikan melalui beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama, hasil tabungan wayan selama 5 hari dari hari Senin sampai Jumat berturut-turut sebagai berikut dalam rupiah. 10.000, 10.000, 15.000, 5.000, dan 10.000. Tentukan modus, median, dan mean. Pengertian modus, median, dan mean kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita bisa menjawab soal tersebut. Pengertian modus yaitu data yang sering muncul atau data yang terbanyak dari kumpulan data yang ada. Median yaitu data atau nilai tengah setelah semua data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mean adalah nilai rata-rata bisa dihitung dari jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, untuk menjawab ketiga soal tersebut, pertama-tama kita harus mengurutkan data yang ada tadi menjadi 5.000 data yang terkecil, lalu 10.000 ada 3, kita tulis ketiga-tiganya, dan yang terakhir 15.000. Nah, ditanyakan modus. Modus tadi adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul kita lihat dari data urut tadi, 5.000 muncul 1 kali, 10.000 muncul 3 kali, 15.000 muncul sekali. Berarti yang sering muncul adalah 10.000, maka modusnya sama dengan 10.000. Median adalah nilai tengah setelah semua diurutkan. Nah, ada 5 data, berarti nilai tengahnya adalah data yang ketiga. Itu 10.000, maka median sama dengan 10.000. Nilai rata-rata mean kita cari dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data adalah menjumlahkan data yang ada dari 5.000 sampai 15.000, kita jumlah, 10.000-nya ada 3, 30.000, ditambah 5.000, 35.000, tambah 15, berarti 50.000. Nah, itu jumlah data. Banyak datanya ada 5, yaitu 5.001, 10.000 ada 3, 15.000 ada 1, berarti datanya ada 5. Maka dibagi 5. 50.000 dibagi 5
berarti 10.000. Jadi rata-ratanya adalah 10.000. Kita lihat contoh kedua. Bagaimana kalau datanya genap? Misalnya seperti berikut. Nilai ulangan matematika wulan 80, 80, 60, 70, 90, 50. Tentukan modus, median, dan mean. Pertama, data harus diurutkan dari 50 sampai dengan 90. Maka modusnya yang sering muncul adalah 80. Nilai tengahnya adalah di antara 70 dan 80. Maka harus dibagi 2. Ya, bagi 2, 70 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 75. Berikut mean rata-ratanya berarti 50 sampai dengan 90 dijumlah, lalu dibagi jumlah, dibagi banyak data. Banyak datanya ada 6, maka dibagi 6 sama dengan 430 dibagi 6 sama dengan 71 2/3 sama dengan 71,7, kalau dibulatkan menjadi 72. Berikut contoh nomor 3. Kita lihat contoh nomor 3. Kalau datanya itu banyak bagaimana? Seperti ini misalnya. Data hasil ulangan matematika kelas 5. Datanya acak, tidak berurutan, dan sebagainya. Tentukan modus, median, dan mean. Nah, untuk mengerjakan ketiga soal tersebut, maka data yang ada harus diurutkan dan dibuat tabelnya. Harus dibuat tabel seperti ini. Baik, kita lihat tabelnya. Nilai, banyaknya siswa, jumlah nilai. Nilainya kita lihat nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Nilai terkecil kita lihat di sini ada 50. Nah, 50-nya kita tulis sampai 50 terus sampai nilai tertinggi 100. 50-nya ada berapa? Kita tulis 1, 2, 3, ada 4. 60-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 70-nya ada berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11. 80-nya ada 17. 90-nya 10. 100-nya ada 3. Dan jumlahnya seluruhnya ada 50. Nah, kita lihat di sini ada kolom jumlah nilai. Di sini nilai 50 ada 4 siswa yang mendapat nilai 50. Berarti jumlahnya 50 ada 4, berarti jumlah nilainya sama dengan 4 kali 50 sama dengan 200. Demikian juga nilai 60 ada 5 siswa, berarti 60 kali 5, 300. Di sini ada 70, ada 11 anak, ada 770, nilai 80 ada 17 anak, 1360, nilai 90 ada 10 anak, ini jumlah nilai 900, dan yang mendapat nilai 100 ada 3 anak, berarti ada 300. Di jumlah 380, 830. Nah, baiklah kita lihat di sini modusnya, berarti yang sering muncul modusnya adalah 80. Ya, muncul 17 kali modus. Berikut
median, kita lihat dulu rata-ratanya sebelum median. Rata-rata itu jumlahnya 3.830 dibagi 50 sama dengan 76,6. Nah, mediannya berarti ini diurutkan. Seperti tadi diurutkan 50-nya ada 4, lalu 60-nya ada 5, semuanya diurutkan sampai dengan yang terakhir 100. Berikutnya setelah diurutkan kita cari tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengahnya itu dari 50 berarti tengah-tengahnya itu sekitar 25. 25 berarti bilangannya 25 dan 26. Itu ada di sini. Nah, maka caranya adalah 80 ditambah 80 bagi 2 sama dengan 80. Nah, kalau datanya banyak seperti ini, ya, kita menuliskan itu sangat banyak sekali di sini. Ya, ini hanya data 50, kalau data 100 akan lebih banyak lagi. Ada cara yang mudah untuk menentukan median, ya, setelah dibuat tabel tentunya. Ada cara yang mudah, bagaimana caranya? Mari kita lihat trik cara menentukan median dari tabel. Seperti ini misalnya, ya, dengan cara membandingkan banyak siswa yang ada di atas, banyak siswa yang ada di atas ini dengan yang di bawah, berikut seterusnya, yang atas dengan yang bawah. Ya. Tuh, jadi di sini yang atas banyak siswa 4, yang bawah yang 100, banyak siswa 3. Kita bandingkan. 4 dengan 3, berarti kalau kita bandingkan selisihnya 1. Nah, 1 itu miliknya 4. Maka 1 ditulis di tempat 4 ini. Ya, 4 kurang 3, 1. Berikutnya yang 3 dikurangi 3 berarti 0. Nah, langkah berikutnya yaitu membandingkan angka 1 ini dengan angka yang di sini yang jauh ini, ya, dengan 10. 1 dengan 10. Ya. Nah, 10 dikurang 1 berarti ini 9. Lalu 1 dikurang 1 ditulis 0. Tulis itu 0. Nah, langkah berikutnya yaitu membandingkan angka 9 dengan 5. 9 dengan 5. Nah, 9-nya kurang 5, 4. 5-nya kurang 5, 0. Nah, berikutnya kita bandingkan angka 4. 4 dibandingkan dengan 11. Nah, 11 kurang 4 berarti 7. 7 ditulis di angka 11. 4-nya dikurang 4 berarti 0. Nah, berikutnya ini 7 dengan 17. 7 dengan 17. 17 dikurangi 7 berarti 10. Tulis di 17. Lalu 7 kurang 7, 0. Nah, sudah selesai. 10 mau dibandingkan sudah nggak ada lagi. Ini semuanya 0. Maka ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita lihat lurusnya dengan angka 10 ini adalah 80. Nah, berarti nilai tengahnya adalah 80. Ini lurus. Nah, ini berarti nilai tengahnya adalah 80. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ulang sekali lagi. Kita ulang untuk menentukan median dari tabel. Kita bandingkan. Yang pertama yaitu
membanding paling atas paling bawah. 4 dikurang 3, 1. Lalu 3 kurang 3, 0. Langkah kedua yaitu membandingkan 1 dengan 10. 10 dikurang 1, 9. 1 kurang 1, 0. Berikutnya, 9 kita bandingkan dengan 5. 9 kurang 5, 4. 5 kurang 5, 0. Berikutnya, 4 kita bandingkan dengan berapa? Dengan 11 atau dengan 17. Ya, kita bandingkan dengan 11. Berarti 11 kurang 4, 7. 4 kurang 4, 0. Terakhir, 17 kita bandingkan dengan 7. 17 kurang 7, 10. 7 kurang 7, 0. Lihat angka terakhir 10 urusnya dengan angka 80, maka disitulah median dari data tersebut. Lanjut kita masuk ke soal, masih melanjutkan nomor 3 tadi. Dari data yang ada sebetulnya kadang masih ditanyakan, misalnya berapa yang mendapat nilai 50. Ada 4 siswa. Berapa anak yang mendapat nilai kurang dari 70? Yang kurang berarti ada 6, berarti kurang dari 70 berarti nilai 60, 50. 60 ada 5 anak, 50 ada 4 anak, berarti jumlahnya ada 9 anak. Demikian juga berapa anak yang mendapat nilai tertinggi? Ada 3 anak. Dan masih banyak lagi karena soal yang ditanyakan. Berikut contoh nomor 4. Nah, kadang-kadang bentuk tabelnya mendatar seperti ini. Hasil penilaian harian matematika kelas 5, nilai 60 4 siswa, nilai 70 20 siswa, nilai 80 ada 7 siswa, nilai 90 ada 8 siswa, dan nilai 100 ada 1 siswa. Berapa modusnya? Nah, modus yang sering muncul yaitu berapa? Ya 70, karena muncul 20 kali. Berikut berapa mediannya? Nah, median cara mencarinya seperti yang tadi, membandingkan 4 dengan 1. 4 kurang 1, 3. 1 kurang 1, 0. Lalu 3 dengan 8, dan seterusnya. Coba kalian hitung. Ya, sama. Berarti isinya sama, median 70. Berapa meannya? Nilai rata-ratanya. Nah, kita harus jumlahkan seluruh nilai yang ada. 64 siswa berarti jumlah nilainya ada 240. 70 ada 20 siswa berarti 1400. Nilai 80 ada 7 siswa berarti 560. Nilai 90 ada 8 siswa itu ada 720. Nilai 100 1 siswa 100. Nah, untuk mencari rata-rata maka kita harus tahu jumlah data dan banyak data. Kita lihat jumlah
data dan banyak data. Banyak datanya ada 40. Lalu jumlah nilainya tadi di jumlah ada 3020. Maka nilai rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyak data sama dengan 75,5. Berikut soal di bawahnya, jika KKM 70, berapa anak yang harus remedial? Berarti yang nilainya kurang dari 70. Ada 4 anak. Kita masuk ke diagram gambar. Ya, pada diagram gambar itu dinyatakan dengan gambar. Diagram yang ditulis dengan gambar. Nah, satu gambar itu bisa mewakili banyaknya data tertentu. Misalnya satu gambar mewakili 5, satu gambar mewakili 10, ya, satu gambar mewakili 100, dan sebagainya. Nah, pada contoh ini, satu gambar mewakili 5 anak. Artinya, kalau vokal ada 6 gambar anak, berarti jumlah siswa vokal ada 30 anak. Karena tiap satunya adalah 5 anak. Renang ada 4 anak, berarti jumlahnya ada 4 kali 5, 20 anak. Futsal, jumlah pada gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti 50. Menari, 4 kali 5, 20. Menggambar, berarti 5 kali 5, 25. Karate, 8 kali 5, berarti 40. Jadi pada diagram gambar ini, ya, setiap satu gambar itu bisa mewakili jumlah data tertentu. Ya. Coba sekarang kita lihat di sini ada berapa. Ya, kalau misalnya satu gambar mewakili 10 anak. Vokal, kalian hitung, ya, ada 6. Renang, 4, dan seterusnya. Vokal sudah kalian hitung berapa? Ya, vokal 60, renang 40. Futsal, 1, 2, 3, 4. Berapa futsal? Iya, 90. Menari ada 40. Menggambar 60. Karate berapa? Karate 100. Adakah yang salah dari vokal, renang, futsal, menari, menggambar, karate? Ada? Mana? Ya, karate. Yang karate bukannya 100, tapi yang benar adalah 90. Ya. Jadi bukan 100, karena gambarnya hanya 9. Maka harusnya 90. Ya. Begitulah anak-anak pembahasan kali ini yang Bapak sampaikan.
Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian berbagi kepada teman-teman kalian. Terima kasih anak-anak, kalian telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.